Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pemirsa TVRI Sulawesi Tengah. Saya Julius Efrain hadir untuk program Bicara Langsung di hari ini, Rabu 29 Desember 2021. Di topik kali ini kita akan membahas tentang kemudian bagaimanakah operasi Lilin Tinombala 2021 untuk pengamanan Nataru atau Natal 2021 dan juga Tahun Baru 2022. Kita tahu bersama pemirsa bahwa operasi Lilin Tinombala 2021 ini sudah dipersiapkan gitu dan kemudian nanti digelar sudah dimulai dari 24 Desember hingga 2 Januari 2022 dan ini pun juga sudah dilakukan apel di halaman Polres Palu yang dihadiri oleh Forkopimda terkait dan kemudian apel tersebut dipimpin oleh Wakil Wali Kota Palu Ibu Reni Lamajido bersama dengan Kapolres Palu dan juga kemudian ada penyematan PIN atau maksud saya pita tanda operasi Lilin Tinombala dimulai kepada beberapa instansi terkait. Ibadah Natal yang diselenggarakan pada 25 Desember kemarin ini memang kita sudah pantau bersama berlangsung dengan aman dan tertib. Seperti apakah kemudian evaluasinya begitu dan apa yang kemudian akan menjadi monitoring ke depan untuk jelang pergantian malam tahun baru. Apa yang menjadi himbauan dari beberapa pihak terkait begitu. Kami akan membahasnya bersama dengan 3 narasumber kami yang sudah hadir, 2 dari studio kami dan kemudian 1 bergabung dari luar studio. Yang pertama hadir bersama kami yaitu Kabak Ops Polres Palu AKP Alfian Joan Komaling SHMPD dan juga hadir Kepala Dinas Perhubungan Kota Palu Bapak Muhammad Arif Lama Karate SSP yang sudah bergabung bersama kami di studio dan juga nanti akan bergabung dari luar studio rohaniawan atau pemimpin gereja dari Gereja Pantai Kosta di Indonesia Kota Palu Jalan Gajah Mada Bapak Pendeta Heski Bangguna. Saya akan menyapa dulu untuk Pak Kadishub dan juga Pak Kabak Ops dari Polres Palu, Pak Alfian, Kabak Ops dan Pak Kadis. Selamat malam, selamat datang. Selamat malam. Ya. Terima kasih sudah melakukan pengamanan di ibadah Natal kemarin, begitu. Dan kemudian juga nanti kami akan tanya begitu bagaimana evaluasinya terkait menjelang pergantian malam tahun baru nantinya di 2022. Kami akan menyapa juga Pendeta Heski, apakah sudah bergabung bersama kami? Pendeta, rohaniawan Islam yang ternyata pun juga sudah bergabung. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ulama, baik. Ya, apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik, Mas. Baik, kami akan menunggu untuk terhubung bersama dengan rohaniawan Kristen juga yang masih dalam komunikasi bersama dengan kami begitu. Saya ke Pak Kabak dulu dan Pak Kadis. Pak Kabak, apa yang kemudian akan menjadi evaluasi dan sudah dievaluasi begitu dari operasi Lilin Tinombala yang sebenarnya sudah digelar begitu ya Pak ya. Dari tanggal berapa sampai tanggal berapa Pak? Terima kasih. Untuk evaluasi kegiatan pengamanan Natal 25 Desember 2021 itu berjalan aman, baik. Kita melakukan operasi Lilin Tinombala 2021 yang dimulai pada tanggal 24 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022. Jadi selama 10 hari. 10 hari. Ya. Jadi 24 hingga 2 Januari 2022. Dan evaluasi di ibadah Natal kemarin bagaimana Pak Kabak? Untuk evaluasi dalam ibadah Natal yang sudah lewat kemarin berjalan dengan baik, aman, tertib. Baik, jadi berjalan dengan aman dan tertib. Ya. Baik. Saya akan kembali ya untuk menyapa yaitu Profesor Dr. Rusli Ulama. Ya, dari rohaniawan Islam, nanti Pak Rusli ditahan, nanti akan bergabung bersama kami juga rohaniawan Kristen, yaitu Bapak Pendeta Heski Bangguna. Saya ke Pak Kadis Perhubungan Kota Palu. Pak Kadis, kalau dari pihak kepolisian menyatakan 25 Desember berjalan dengan aman dan operasi ini dilakukan atau digelar 24 hingga 2 Januari. Dari pihak Dinas Perhubungan sendiri, seperti apa kemudian evaluasinya Pak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat kita semua. Perlu kami sampaikan bahwa pengamanan Nataru, Natal dan Tahun Baru ini memang melibatkan semua unsur. Jadi TNI, Polri, termasuk Satpol dan Dinas Perhubungan. Nah, pada prinsipnya hasil evaluasi kami terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut sampai dengan saat ini masih berjalan dengan baik dan masih cukup efisien untuk kemudian kita pertahankan sampai dengan akhir daripada masa operasi ini sampai dengan tanggal 2 Januari. Nah, mungkin pola-pola ke depan untuk pengamanan tahun baru
Ini tidak hanya pada rumah ibadah, tapi ada beberapa tempat-tempat keramaian nantinya yang akan juga kita akan lakukan pengawasan. Baik, akan ada pengamanan di tempat-tempat keramaian. Begitu. Iya. Bagaimanakah kemudian metodenya begitu Pak Kadis dan juga Pak Kabak? Saya akan bertanya kepada Bapak-Bapak juga nanti akan bergabung sekali lagi rohaniawan Islam dan juga rohaniawan Kristen dari luar studio. Namun kita akan jeda terlebih dahulu untuk mendengarkan azan atau kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya. Tetap bersama kami segera kembali. Kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalaninya, dan kita kembali lagi di Bicara Langsung. Di hari ini kita masih membahas tentang evaluasi pengamanan Natal Tahun Baru di Operasi Lilin Tinombala, dan juga apa yang kemudian akan menjadi tindakan ke depan begitu jelang pergantian malam Tahun Baru juga hingga 2 Desember 2022. Masih bersama saya yaitu Kabak Ops Polres Palu, AKP Alfian Johan Komaling, dan juga Kadisu Palu Bapak Muhammad Arif Lamakarate, dan juga ada rohaniawan Muslim dan rohaniawan Kristen bergabung dari luar studio. Saya ke Pak Kabak dulu dan Pak Kadis. Pak Kabak, jumlah personil yang diturunkan di Operasi Lilin Tinombala ini berapa, Pak? Jumlah personil yang dilibatkan dalam kegiatan Operasi Lilin Tinombala ini ada berjumlah 660 personil, yaitu terdiri dari anggota personil Polres Palu sendiri, ditambah BKO dari Polda dan BKO juga dari TNI. Itu semua digelar di 10 pos pengamanan. Yang terdiri dari pos pelayanan, ada pos terpadu, sampai dengan pos yang ada di kota Palu. Baik. Jadi ada 600 kurang lebih. Kalau dari Polres sendiri, khusus Polres berapa, Pak? Kalau dari anggota Polres kepolisian itu ada 120 personil. 120 personil. Baik. Dari Disub sendiri, Pak Kadis? Iya. Untuk dari Disub sendiri, personil yang kita terjunkan untuk pengamanan Nataru ini kurang lebih 120. Oke. 120 personil yang kemudian bertugas di pintu masuk darat Kota Palu, kemudian juga di pelabuhan laut, Di Pantoloan begitu ya, Pak? Pantoloan dan juga Taipa di ASDP, kemudian di Bandara Udara Mutiara Sis Al Jufri. Baik. Berarti ada berapa pos kalau dari Disub Kalau sendiri, Pak? kita sendiri ada 6 pos. Ada 6 pos. 6 pos. Oke. Ini juga bersama dengan teman-teman dari kepolisian dan TNI. Baik, jadi lintas instansi, lintas stakeholder ini bergabung bersama. Iya. Namanya adalah pos pengamanan atau Operasi Lilin Tinombala begitu. Iya. Baik, Bapak-bapak ditahan. Saya akan menyapa dulu Pak Ulama, Pak Doktor, Pak Prof. Dr. Rusli, dan juga Bapak Pendeta Heski Bangguna, pemimpin gereja GPDI Kota Palu. Saya ke Pak Pendeta dulu. Pak Pendeta Heski, selamat malam. Malam. Baik, selamat merayakan Natal, Pak, dan kemudian menyongsong Tahun Baru 2022. Pak Pendeta, ibadah 25 Desember sudah dilaksanakan begitu, Pak, di Gereja Pantai Kosta di Jalan Gajah Mada. Apa yang menjadi evaluasinya, Pak, terkait ibadah Natal? Sangat kondusif keadaannya dan jemaat boleh beribadah dengan aman karena penjagaan dari aparat keamanan sangat terorganisir dengan baik sejak tanggal 22 Desember bahkan sampai hari ini. Baik. Kemudian bagaimana perayaan sukacita Natal, Pak, di 25 Desember kemarin begitu? Sangat luar biasa karena jemaat juga mematuhi protokol kesehatan dan sebelum ibadah kembali dianjurkan bagaimana jemaat harus berperilaku pada saat mereka memberikan korban, pada saat mereka menyumbangkan lagu, dan semuanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sesuai dengan peraturan yang berlaku, sesuai peraturan yang berlaku untuk menjaga jarak satu dengan yang lain. Baik, ada satgas khusus begitu, Pak Pendeta, yang dibentuk atau yang dibuat oleh gereja GPDI? Tidak ada, langsung dari pihak keamanan, karena tanggal 25 Desember itu ada sejumlah 18 orang. Baik. 18 orang ini dari seluruh pihak keamanan, pihak pengamanan baik TNI Polri begitu ya, Pak Pendeta ya? Saya bisa menerangkan, yang menjaga tanggal 25 Desember itu 2021 sejumlah 18 orang. Surat yang masuk untuk penjagaan hanya 14 orang, antara lain Forum Front Pemuda Kaili 2 orang. FPK.
Nah, keluarga besar putra-putri Polri 3 orang. Kemudian yang ketiga, Dinas Perhubungan 3 orang. Lalu Polri, Polsek Palu Barat itu 6 orang. Pada saat tanggal 25. Jadi semuanya terberi dengan baik, dan bahkan 1 hari sebelumnya tanggal 25 ya, tanggal 24 ada dari pihak Gegana untuk mengadakan pengecekan kembali, barangkali ada bom atau segala macam. Baik, dengan anjing pelacak. Baik, jadi pihak Gegana turun begitu untuk pengecekan atau disterilkan kembali begitu. Pak Pendeta, berapa kali ibadah di 25 Desember kemarin yang diadakan, Pak? Cukup 1 kali saja. 1 kali ibadah saja, dan ada berapa jumlah jemaat yang hadir, yang datang untuk beribadah? Mungkin sekitar 600 atau 500 ya. Baik, jadi 600 artinya sukacita Natal benar-benar dirasakan di gereja GPDI Jalan Gajah Mada begitu ya Pak Pendeta ya? Dan sebetulnya mungkin jumlahnya mungkin lebih ya, karena ada penambahan juga, tetapi tetap menjalankan protokol kesehatan juga. Baik. Tetap dari pihak keamanan juga. Baik, baik. Pak Pendeta ditahan dulu, nanti saya akan kembali juga jelang evaluasi, maksud saya jelang apa yang kemudian akan dilakukan di ibadah pergantian malam tahun baru dan ibadah 1 Januari. Ditahan dulu, saya ke Prof. Dr. Rusli, ulama. Pak Prof. Ya, Pak Prof melihat apa yang kemudian menjadi pelaksanaan ibadah Natal begitu kondusif Pak untuk umat-umat Kristiani begitu Pak, saudara-saudara Kristiani. Apa yang kemudian menjadi tanggapan Pak? Artinya benar-benar toleransi kali ini begitu dijalankan dengan baik Pak Prof? yang pertama, di dalam agama kita, agama kami, agama Islam itu menghargai keberagaman itu adalah salah satu prinsip penting dalam keberagaman kita. Oleh karena itu maka umat Kristiani yang saat ini sedang menjalankan Natal dan perayaan Tahun Baru tentu kita akan menjaga terkait dengan ketertiban dan keamanan. Oleh karena itu maka dari aspek saya yakin umat Islam itu tidak akan melakukan sesuatu yang bisa membahayakan umat Kristiani. Karena memang di dalam keberagaman kita ada prinsip penghargaan yang sangat kuat terhadap keberagaman umat atau ritual keagamaan umat lain, dan itu bisa kita lihat dalam sejarah. Dan selama ini memang hubungan antara umat Islam dan umat Kristiani itu baik-baik saja. Kalaupun ada riak-riak kecil, itu hanya segelintir orang. Oleh karena itu kami mewakili umat Islam yang ada di Sulawesi Tengah tentu mengucapkan selamat Natal kepada Pak Haski, sekaligus kita menghargai semua keberagamaan dari umat beragama yang lain. Baik. Saya pikir itu, Pak. Baik, Pak Prof, apakah kemudian juga seperti misalkan ada pemuda remaja masjid begitu Pak, yang dari pantauan Bapak yang kemudian juga turut andil untuk melakukan pengamanan di gereja-gereja Pak? Saya pikir dari aspek kondusivitas itu sudah terlihat dari pengamanan dilakukan oleh para polisi dan tentara terkait dengan persoalan keberagaman itu. Dan saya pikir kontribusi dari umat Islam itu adalah mereka tidak akan melakukan penggangguan terkait dengan keberagaman umat Kristiani, dan itu sudah terbukti. Pada saat ketika terjadi ibadah Natal, tidak ada satupun hal-hal yang bisa membahayakan dan tentu mengganggu ritual keagamaan umat Kristiani. Sekali lagi kami mengatakan bahwa Islam itu mengajarkan menghargai perbedaan, dan Islam menghargai ritual keberagaman umat Kristiani dan umat-umat beragama yang lain. Baik, dan ini yang ada hal-hal kecil yang dilakukan oleh sebagian itu bukan atas nama Islam, tapi adalah kesalahpahaman dalam memahami keberagaman itu. Dan ini yang harusnya sebenarnya dijaga begitu ya Pak Prof ya, Pak Ulama, semangat persaudaraan. Nanti ditahan kembali, saya juga akan bertanya apakah nanti di malam pergantian tahun baru juga akan dilakukan zikir bersama begitu Pak Prof. Ditahan dulu, saya kembali ke Pak Kadis kembali. Pak Kadis, kalau kita melihat misalnya seperti di Gereja Pantai Kosta di Gajah Mada itu kan tracknya one way begitu Pak ya, 1 jalur ya Pak ya. Artinya bagaimana kemudian menghindari penumpukan mobil begitu mungkin Pak yang gereja-gereja dengan 1 jalur, atau memang di ibadah Natal kemarin dan di ibadah Tahun Baru nanti memang semuanya akan dibuat 1 jalur, atau seperti apa sebenarnya? Iya, pada prinsipnya kita melihat perkembangan kegiatan yang dilakukan pada saat ibadah. Kalau kemudian tidak memungkinkan untuk two way atau kontraflow, kita akan merubah atau melakukan pengalihan arus dalam rangka kelancaran pelaksanaan ibadah.
Nah, olehnya memang kita menempatkan personil-personil kita di selain rumah ibadah, tempat-tempat keramaian lainnya juga kita harus tempatkan untuk kemudian mengantisipasi apabila terjadi lonjakan-lonjakan kendaraan yang kemudian mengganggu arus lalu lintas lainnya. Baik. Nah, untuk kemudian parkir, kita berharap semua rumah-rumah ibadah yang telah memiliki lahan parkir ini bisa digunakan secara maksimal dan diatur dengan baik sehingga semua jamaah bisa mendapatkan ruang parkir atau tempat parkir yang layak sehingga tidak mengganggu juga pengguna jalur lainnya. Baik, baik. Saya kembali ke Pak Kabak. Pak Kabak, ada beberapa himbauan yang kita sudah dengarkan bersama di Kamtibmas, ya, yang ini pun juga sudah disosialisasikan melalui sosial media Polres Palu. Hindari kebut-kebutan, hindari mabuk-mabukan, dan main petasan, begitu. Ini apa yang kemudian akan menjadi sosialisasi dan edukasi kepada warga? Ya, seperti yang sudah disampaikan, jadi himbauan kami kepada masyarakat, khususnya untuk menghadapi akhir tahun ini, tentunya itu kan sudah tidak usah euforia harus berlebihan, harus arak-arakan di jalan atau balap liar. Ya, mari kita ganti dengan kegiatan-kegiatan mungkin keagamaan. Ya, apabila melakukan kegiatan ya harus melakukan protokol kesehatan. Baik. Protokol kesehatan tetap harus ketat, begitu. Kalau dulu kita hanya terfokus ke pengamanan saja, sekarang pun juga protokol kesehatan. Saya akan kembali ke Bapak-Bapak, karena waktu saya bersama dengan rohaniawan kurang lebih 10 menit lagi melalui tayangan Zoom. Saya kembali ke Pak Ulama dulu. Pak Prof. Rusli, apakah akan dilakukan zikir bersama begitu Pak dari umat muslim begitu di malam pergantian tahun baru nantinya? Yang pertama, zikir itu kan bagian dari keberagamaan yang sangat kita dalam Islam. Karena zikir itu sendiri artinya mengingat Tuhan. Zikir itu kan bisa dalam bentuk individu, bisa dilakukan secara individu di rumah-rumah, dan setiap saat umat Islam itu melakukan zikir. Dan zikir bersama ini pada saat menjelang tahun baru itu adalah sesuatu yang sangat dianjurkan dalam keberagaman kita umat Islam. Karena yang pertama, daripada mengisi hal-hal yang tidak baik, itu bisa memunculkan hal-hal yang tidak diinginkan, maka kita menghimbau dan insya Allah akan dilaksanakan di berbagai masjid dalam menyambut tahun baru itu dengan melakukan zikir bersama. Dan ini sudah dimulai beberapa tahun sebelumnya terkait dengan zikir bersama. Apa manfaat dari zikir bersama yang dilakukan dan yang insya Allah akan kita himbau dari Majelis Ulama Indonesia? Yang pertama untuk menghindarkan umat dari kerumunan yang itu nanti akan memunculkan perbuatan-perbuatan yang bisa memunculkan mudarat atau bahaya. Dan saya pikir ini sejalan dengan himbauan dari pemerintah untuk menghindari kerumunan, terutama terkait dengan pandemik. Yang kedua, menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena biasanya di tahun baru itu, kerumunan-kerumunan itu bisa memunculkan ketegangan-ketegangan. Dan itu bisa memunculkan konflik. Oleh karena itu, maka dari umat Islam, selain ini merupakan anjuran keberagaman yang kita dalam Islam, untuk mengingat Tuhan secara berjamaah, maka himbauan untuk melakukan zikir bersama di masjid-masjid itu kita akan lakukan. Baik, jadi akan dilakukan begitu dan ini menjadi sinergitas himbauan juga bersama dengan teman-teman dari bapak-bapak dari kepolisian. Sejalan. Ya. Baik, baik. Pak Pendeta Hezky, jelang ibadah pergantian malam tahun baru juga apakah akan dilaksanakan begitu di Gereja Pantai Kosta? Ya, akan diadakan di Gereja Pantai Kosta jam 10 malam. 10 malam. Kemudian di ibadah tanggal 1 Januari pun juga akan diadakan ibadah? Tanggal 9. Boleh saya tambahkan pada tanggal 25 juga ada patroli dari aparat TNI dan BRIMOB yang terus memantau. Baik, jadi terus dilakukan pantauan secara berkelanjutan begitu. Jadi Pak Pendeta, saya ulangi lagi bahwa ibadah malam tahun baru akan diadakan pada pukul 10 malam tadi ya? Iya. Iya, kemudian tanggal 1 akan ada ibadah juga? Jam 9. Jam 9 pagi begitu. Baik, Pak Pendeta, tema besar yang diangkat ini dari PGI adalah cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan begitu. Pak Pendeta, apa yang kemudian menjadi esensi dari makna tema Natal tahun ini? Ketika setiap orang percaya mengalami Kristus yang artinya memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup mereka diubahkan oleh Roh Kudus, maka mereka akan mampu memiliki hubungan yang baik di antara sesama, bahkan terus membuat Indonesia yang dibingkai dalam Bhinneka Tunggal Ika itu berjalan dengan baik. Artinya kita mampu menerima memposisikan diri juga sama dengan saudara-saudara kita yang berbeda keyakinan.
Baik, tadi sudah diapresiasi oleh Pak Prof. Rusli, ulama begitu, bahwa kita tetap bersama-sama bersaudara begitu walaupun di tengah keberagaman kita begitu. Pak Pendeta, di sini juga ada Pak Kabak Ops dan Pak Kadisub, mungkin ada yang ingin disampaikan begitu untuk mengucapkan terima kasih atas pengamanan yang sudah dilakukan dan bahkan akan dilakukan nantinya. Pak Pendeta, silakan. Saya sebagai Gembala GPD Kota Palu Nyala Gajah Mada mengucapkan terima kasih kepada Bapak berdua yang telah hadir pada malam hari ini karena telah membuat kondusif yang sangat luar biasa bagi Kota Palu, khususnya bagi umat Kristiani ketika mengadakan ibadah di gereja-gereja. Bahkan ketika dalam perjalanan pergi dan pulang dari rumah ibadah, semua jemaat mengalami rasa tenang dan nyaman karena tidak ada sesuatu yang mencurigakan, membahayakan. Baik. Pada saat terjadinya pelaksanaan ibadah Natal. Baik. Ada Pak Ulama juga, Pak Pendeta. Apa yang ingin disampaikan begitu? Satu hal yang sangat mengharukan saya di mana Bapak Prof. Rusli, yang Pak Rusli sebagai ulama sangat luar biasa. Pernyataan toleransinya membuat kami benar-benar merasa sejuk sekali. Dan biarlah persaudaraan kita di bumi Kaili ini tetap terjalin sampai kapanpun. Karena kita semua adalah keturunan daripada Adam. Baik, Pak Rusli silakan ditanggapi. Yang pertama mungkin kami mengucapkan selamat kepada Pak Haski, dan tentu Islam ini kan memang persaudaraan itu bersifat luas. Tidak hanya persaudaraan antar masing-masing umat Islam sendiri, tapi juga antar kemanusiaan. Kita ada disebut dengan al-ukhuwah al-insaniyah. Jadi persaudaraan kemanusiaan. Kita berasal dari nenek moyang sama, dan tentu selama mereka manusia maka kita harus menghargai kemanusiaan itu sendiri. Kalau dalam Al-Quran ada satu ayat yang sangat penting, walaqad karamna bani Adam. Kami, kata Tuhan, kata Allah, telah memuliakan anak kita Adam. Artinya apa? Apapun agamanya, apapun kelompok etiknya, selama mereka manusia kita harus menghormati. Kalau kita melakukan gangguan terhadap mereka, sama saja mengganggu Tuhan. Baik. Satu jadi, prinsip Islam dan Kristen saya pikir sama dalam menghargai kemanusiaan. Satu pernyataan yang begitu membuat kami merasa damai dan sejahtera. Terima kasih Bapak-bapak, Pak Ulama, Pak Prof. Rusli, terima kasih Bapak Pendeta Heski Bangunan, terima kasih banyak Bapak, khususnya Bapak Pendeta Heski, selamat Natal juga dan menyongsong tahun baru Bapak. Selamat malam Bapak-bapak sudah bergabung bersama kami. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Prof. Waalaikumsalam. Baik, kami begitu bangga ya ketika menghadirkan dua sosok rohaniawan yang kemudian mengucapkan toleransi bahwa ibadah Natal tahun baru ini pun juga silakan begitu dijalani oleh umat Kristiani ya dengan baik dan bebas begitu, dan juga tadi pun juga sudah ada tanggapan dari Pak Pendeta bahwa mengucapkan terima kasih banyak juga atas apa sikap yang telah ditunjukkan oleh saudara-saudara Muslim gitu. Terima kasih sekali lagi Bapak-bapak. Saya kembali ke Pak Kabak. Pak Kabak, kalau melihat indahnya toleransi seperti ini, begitu seperti apa kemudian Pak? Kayaknya aman-aman saja begitu, tidak perlu lagi pengamanan mungkin Pak ya, Pak Kabak ya. Iya, jadi kalau memang ada toleransi ya tentunya pasti akan tercipta kedamaian ya di Kota Palu yang kita cintai ini. Baik. Ya. Kalau toleransi terus menerus ya mungkin tugasnya polisi juga itu akan ringan. Ya. Ya. Ini karena untuk keamanan dan ketertiban ini kan bukan hanya untuk polisi, untuk tugasnya polisi, tetapi tugas kita semua, tugas semua masyarakat untuk menjaganya. Baik, bahkan di studio ini kita juga melihat gambaran Pak Alfian merayakan Natal begitu ya. Pak Kabak, Pak Kadis, juga Pak Kadis. Tadi sempat disampaikan bahwa penjagaan di beberapa titik begitu ya, di bandara, di pelabuhan, dan kemudian juga di pintu masuk darat begitu Pak. Tapi kalau kita melihat memang dari volume kendaraan memang meningkat ya Pak ya di Palu. Iya, kita tahu mungkin saudara-saudara kita yang dari luar daerah, bahkan dari luar kota Palu saat ini berbondong-bondong untuk hadir mungkin dalam rangka memeriahkan Natal atau merayakan Natal dan Tahun Baru di Kota Palu yang notabene-nya mungkin lebih meriah kalau Natal dan Tahun Baru itu bersama keluarga. Akhirnya beberapa keluarga kita yang dari kabupaten, bahkan dari provinsi lain itu hadir kembali di Kota Palu sehingga sedikit menambah beban jalan yang ada di Kota Palu dengan hadirnya kendaraan-kendaraan dari luar kota. Nah, kemudian juga perlu kami sampaikan bahwa sesuai dengan himbauan bahwa dalam rangka perayaan Tahun Baru pergantian tahun nantinya
pemerintah tidak mengharapkan ada kegiatan-kegiatan yang bersifat kumpul-kumpul atau hura-hura. Olehnya saya berharap kepada seluruh masyarakat Kota Palu bisa mengikuti himbauan ini agar Kota Palu tetap terjaga dari kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan. Ada apa kemudian Pak? Akan ada perubahan jalur begitu? Atau arus lalu lintas, pengalihan maksud saya nantinya di malam tahun baru? Rekayasa nanti kita Ya, akan melihat rekayasa. kondisi. Kita akan melihat kondisi kalau kemudian masyarakat semua yang Muslim bisa berzikir, yang teman-teman saudara-saudara dari Nasrani bisa beribadah. Bahkan maka agama lain kemudian- juga begitu iya, Pak ya? bahkan Hindu, agama Buddha, lain, Konghucu. agama Katolik. lain juga melakukan ritual keagamaan dalam rangka perpisahan tahun, maka kemudian pengalihan arus saya pikir mungkin tidak diperlukan. Oke. Yang perlu adalah bagaimana kita kemudian menjaga, mensterilkan jalur-jalur yang kemudian akan menuju ke tempat-tempat ibadah. Baik. Sehingga kelancaran menuju tempat ibadah untuk melakukan ritual ini bisa berjalan dengan baik. Dan semua personel nanti akan standby ya Pak, akan siap di pergantian. Semua personil malam pergantian. baik, semua personil akan kami siapkan di tempat-tempat ibadah, tempat-tempat keramaian lainnya juga. Baik, baik. Saya kembali ke Pak Kabak. Pak Kabak, kita tahu bersama biasanya pun juga saat-saat begini ramai, tadi volume kendaraan meningkat, begitu banyak yang kemudian berbondong-bondong ingin merayakan Natal Tahun Baru di Palu, begitu Pak. Apakah kemudian ini juga bisa mengakibatkan tindakan pidana kemudian juga meningkat, gitu? Kita tahu ada C3, curas, curat, dan curanmor, Pak. Ya, tidak menutup kemungkinan ya akan terjadi hal-hal seperti itu. Makanya untuk dalam kegiatan ini ya kami berupaya untuk bagaimana kejahatan itu tidak terjadi. Jadi kami persiapkan untuk pengamanan akhir tahun nanti. Ya kami dari aparat kepolisian ya dibantu dengan stakeholder yang lain. Kita dimulai untuk pengamanan gereja dulu. Ya jadi seperti yang kemarin kita akan melakukan sterilisasi sebelum ibadah dimulai. Nanti setelah itu dikatakan steril dari Jibom, baru anggota yang terlibat pengamanan di situ yang akan mengambil alih itu. Dan untuk tempat-tempat keramaian kami juga sudah tempatkan anggota yang sampai saat ini masih bertugas. Ya itu untuk mengantisipasi semua hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Baik, selain gereja, tempat keramaian yang kemudian akan menjadi pusat konsentrasi di mana, Pak? Ya, yang menjadi konsentrasi. Dan juga ya, masjid juga tentunya begitu ya, karena akan ada zikir di Iya, masjid-masjid. di masjid juga tempat-tempat keramaian seperti di Waterboom, ada di mana? Citralen ya, maksudnya itu, Pak ya. dan tempat-tempat keramaian yang lainnya tentunya kami akan lakukan pengamanan. Kalau di depan TVRI begitu Pak, Iya. itu pun juga nanti akan ada titik pusat konsentrasi juga nanti akan ada di situ Iya, dari ya, teman-teman tentunya kepolisian. Iya. di mana yang ada dianggap ada tempat keramaian, di situ akan digelar personil Polri dan TNI dari Disub dan semuanya secara terpadu. Baik, tadi kalau kata Pak Kadis sampai saat ini rekayasa belum ada begitu Pak ya. Memang dari kepolisian juga belum ada membuat rekayasa jalan nanti Pak. Tentunya sama seperti yang Pak Kadis sampaikan, untuk rekayasa itu belum ada. Tetapi tidak menutup kemungkinan pada hari H, ya mungkin apabila ada terjadi kemacetan, tentunya anggota yang di situ ya akan melakukan rekayasa. Baik, baik. Berarti nanti masih akan ada pertemuan begitu lagi Pak? Mungkin seperti apel kemarin juga dari lintas instansi terkait? Ya, tentunya pada saat malam akhir tahun itu kita akan melakukan apel pengecekan lagi. Koordinasi kembali lagi. Iya. Baik, baik. Pak Kadis, saya ke ini dulu Pak, Perwali nih. Ini juga enak dibahas nih Pak. Perwali nomor 35 begitu, dilarang memarkirkan kendaraan di badan jalan gitu Pak, atau di trotoar begitu Pak. Nanti gimana kemudian ketika malam pergantian tahun Pak? Apakah ini diizinkan untuk sementara gitu nanti Pak? Pada prinsipnya peraturan sudah terbit, kemudian sedianya untuk tidak menggunakan trotoar. Oke. Jadi walaupun malam pergantian tahun pun juga jangan dipakai gitu ya. Jadi kita berharap Pak Wali Kota selalu mengingatkan bahwa Kota Palu akan
berniat untuk lebih tertib di tahun-tahun yang akan datang dengan salah satunya tidak melakukan parkir di atas trotoar. Karena kita tahu fungsi trotoar ini kan buat pejalan kaki. Yang kemudian teman-teman pejalan kaki juga sebenarnya komplain terhadap pemanfaatan trotoar yang kemudian akhirnya tidak pada fungsinya. Nah, olehnya tertib parkir pun juga nanti akan menjadi perhatian kami di malam pergantian tahun maupun di hari-hari lainnya. Juru parkir liar nantinya Pak, kita khusus bicara nih di malam pergantian tahun juga. Itu pada prinsipnya sebenarnya pemerintah tidak menginginkan adanya kegiatan-kegiatan keramaian. Maka kemudian kalaupun tetap terjadi keramaian, maka kemudian Satgas yang kemudian dibantu oleh teman-teman TNI Polri ini akan coba menghimbau yang pertama karena kita tidak menginginkan ada klaster-klaster baru lagi di akhir tahun ini atau malam pergantian tahun. Maka kemudian diharapkan untuk masyarakat tidak lagi melakukan kegiatan-kegiatan keramaian dengan kumpul-kumpul yang kemudian nanti akhirnya dapat mengganggu kegiatan ibadah saudara-saudara kita yang lain. Baik. Pak Kabak, kalau dulu konsentrasi memang hanya terfokus kepada pengamanan rumah ibadah begitu ya Pak ya, di Nataru begitu. Dan sekarang kemudian fokus konsentrasi juga adalah protokol kesehatan begitu. Bagaimana kemudian pihak kepolisian menjamin begitu Pak, sehingga tidak akan ada klaster baru nantinya. Apakah ketegasan sampai nanti akan benar-benar dilakukan nantinya Pak? Ya tentunya kalau memang ada kerumunan-kerumunan, pastinya kami dengan instansi terkait ya akan menghimbau. Kalau memang tidak diindahkan, tentunya kami akan membubarkan itu. Namun dalam kegiatan-kegiatan di tempat rekreasi itu, kami sudah menghimbau juga kepada pengelola untuk kapasitas pengunjungnya untuk dibatasi. Ya. Sampai berapa persen Pak Kabak? 50%. 50%. Sekarang 50%. Kami juga bekerjasama dengan Dinas Kesehatan menyediakan tempat vaksin. Jadi masyarakat yang mungkin mau masuk ya bisa divaksin di situ. Baik. Ya seperti yang di mana tadi Citraland. Nah, biasanya ada tempat ada vaksin di situ. Yang belum divaksin silakan. Ini ada gerai vaksinasi gratis. Dan ini kemarin juga kalau tidak salah di Polres Palu itu dilakukan gebiar vaksinasi begitu ya Pak ya. Bagaimana kemudian antusias? Kami mendapatkan kabar sudah sampai 80%, betul Bapak data yang sudah divaksin? Iya, seperti itu. Untuk Kota Palu itu sudah 80% itu untuk di dashboardnya. Nah, jadi kegiatan-kegiatan itu memang kami gencarkan agar supaya Kota Palu ini ya tidak terkena dengan yang virus baru ini ya Omikron. Nah, makanya kita himbau masyarakat untuk melakukan vaksinasi. Di setiap kecamatan itu kami lakukan vaksinasi kawasan. Jadi di situ anggota kami dengan TNI ya biasanya antar jemput masyarakat yang mau divaksin. Mereka kita kunjungi di rumah, kita antar. Setelah divaksin kita bawa lagi. Bahkan ada door prize juga biasanya begitu yang disiapkan. Pak Kadis, satu juga yang mungkin perlu dihindari adalah antrian BBM begitu Pak. Ini juga sudah keluar nih surat edaran Wali Kota nomor 54 begitu Pak. Bagaimana dari Disub sendiri nanti Pak kemudian ketika banyaknya kendaraan yang kemudian akan mengisi bahan bakar Pak di setiap SPBU? Baik, untuk antrian SPBU saya perlu sampaikan bahwa pola atau cara kami dalam rangka menangani antrian yang cukup panjang ini sedianya sudah ketiga kalinya ya, kami melakukan cara untuk kemudian tidak terjadi antrian. Jadi sampai dengan hari ini atau saat ini bahwa teman-teman yang akan antri di SPBU itu sedianya sudah mendapatkan kupon. Ya, sudah mendapatkan kupon dari masing-masing SPBU yang kemudian jaminan ketersediaan bahan bakar oleh teman-teman SPBU dan juga Pertamina ini sudah ada. Jadi kami berharap bahwa teman-teman yang akan melakukan antrian tidak perlu panik ini karena kepanikan yang setiap saat terlihat maka kemudian orang berbondong-bondong untuk melakukan pengisian bahan bakar. Jadi perlu kami sampaikan bahwa stok bahan bakar di Kota Palu khususnya aman ya Pak ya? Alhamdulillah aman dan lancar ya. Sehingga tidak perlu takut untuk kemudian harus ngantri
Di SPBU. Dari Disub sudah menjamin dan meyakinkan bahwa aman untuk bahan bakar dan tidak perlu antri panjang begitu ya. Iya. Karena sudah ada surat edaran wali kota yang jelas di nomor 54. Yang terakhir saya Pak Kabak Ops, silakan apa yang menjadi himbauan terakhir Pak dari pihak kepolisian mewakili seluruh instansi terkait di pengamanan operasi Lilin Tinombala ini. Ya, kami himbau untuk masyarakat, dari kami aparat kepolisian TNI tentunya menjamin keamanan dalam memasuki tahun baru ini. Kami himbau juga untuk masyarakat tetap melakukan protokol kesehatan, ya hindari kerumunan, ya. Hindari kerumunan dan juga dari pihak kepolisian menjamin bahwa pelaksanaan ibadah di masing-masing rumah ibadah nanti akan berjalan dengan kondusif. Terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir bersama kami, Kabak Ops Polres Palu AKP Alfian Juan Komaling, Pak Kadisu Palu Muhammad Arif Lamakarate, terima kasih. Juga tadi sudah bergabung bersama kami dua rohaniawan Muslim yaitu Pak Prof. Dr. Rusli dan juga Bapak Pendeta Heski Bangguna yang sudah bergabung bersama kami lewat Zoom. Terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan selamat Natal dan Tahun Baru untuk umat-umat Kristiani begitu yang kemudian sudah merayakannya di 25 Desember. Dan juga nanti mari kita sama-sama menjaga kondusivitas yang ada begitu di Kota Palu untuk jelang perayaan malam tahun baru. Dianjurkan kita harus lebih fokus ke rumah-rumah ibadah untuk beribadah, hindari kerumunan sehingga tidak terciptanya klaster baru. Terima kasih pemirsa kami sudah bergabung bersama kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sampai jumpa.